Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Di tengah gempuran isu fluktuasi harga saham Gotoh, PT Telkom Indonesia atau TLKM menegaskan komitmennya untuk mempertahankan investasi di raksasa teknologi tanah air tersebut. Keputusan ini, meskipun berimbas pada penurunan laba bersih TLKM di kuartal pertama tahun 2024, hal ini didasari oleh strategi jangka panjang yang lebih besar. Direktur Keuangan TLKM, Heri Supriyadi, menjelaskan bahwa investasi di Gotoh bukan semata-mata mengejar keuntungan dari kenaikan harga saham, tapi lebih kepada peluang sinergi jangka panjang yang menghasilkan nilai tambah bagi TLKM. Sinergi yang dimaksud Heri meliputi berbagai aspek, mulai dari pengembangan layanan digital, infrastruktur telekomunikasi, hingga perluasan jangkauan pasar. Kolaborasi ini, menurutnya, telah menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun, meskipun dia tidak menjelaskan secara detail sinergi apa saja yang telah terjalin. Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa TLKM tidak berniat melepas investasinya di Gotoh dalam waktu dekat. TLKM justru akan terus mengembangkan kerjasama ini, untuk mendapatkan nilai maksimal dari sinergi yang terjalin. Diharapkan sinergi ini dapat menutupi seluruh investasi yang telah dilakukan TLKM di Gotoh. Meskipun strategi ini berimbas pada penurunan laba bersih TLKM di kuartal pertama tahun 2024, TLKM yakin bahwa investasi di Gotoh merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisinya di era digital. Penurunan laba bersih ini pun diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan neto, menunjukkan kinerja keuangan yang solid secara keseluruhan. Kerjasama ini juga diharapkan akan memperkuat posisi TLKM di pasar, dan membuka peluang-peluang baru untuk pertumbuhan di masa mendatang. Meskipun demikian, perusahaan juga menyadari bahwa persaingan di industri telekomunikasi terus meningkat, sehingga mereka berkomitmen untuk terus berinovasi, dan mengembangkan strategi bisnis yang tangguh. Gotoh sendiri merupakan perusahaan teknologi yang fokus pada layanan digital, termasuk aplikasi pembayaran dan layanan finansial. Dengan kerjasama ini, TLKM berharap dapat memperluas jangkauan layanan mereka dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan mereka di seluruh Indonesia. Meski demikian, TLKM juga menyadari bahwa investasi ini memiliki risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, perusahaan akan terus memantau kondisi pasar dengan cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan investasi mereka di Gotoh. Keputusan TLKM untuk mempertahankan investasinya di Gotoh mencerminkan visi jangka panjang perusahaan untuk bertransformasi menjadi digital powerhouse. Sinergi dengan Gotoh diharapkan dapat membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Bagi para investor, keputusan ini menjadi sinyal kuat komitmen TLKM untuk berinovasi dan menangkap peluang di era digital yang penuh dengan disrupsi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Telkom Indonesia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Telekomunikasi Indonesia kembali menunjukkan performa solid di tengah gejolak ekonomi global. Pada kuartal pertama 2024, TLKM mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai pendapatannya mencapai Rp37,4 triliun. Hal ini mencerminkan ketangguhan TLKM dalam beradaptasi dengan perubahan lanskap industri dan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Ketahanan keuangan TLKM semakin diperkuat dengan struktur keuangan yang sehat. Aset perusahaan meningkat Rp994 miliar menjadi Rp288 triliun pada Maret 2024, dibandingkan Rp287 triliun pada Maret 2023. Ekuitas perusahaan pun mengalami kenaikan dari Rp156,5 triliun menjadi Rp164,4 triliun pada periode yang sama. Di sisi lain, liabilitas perusahaan menunjukkan tren positif dengan penurunan dari Rp130,4 triliun menjadi Rp123,6 triliun. Profitabilitas TLKM juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Return on assets perusahaan mencapai 8,4%, menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Return on equity perusahaan pun mencapai 17%,
menunjukkan efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun laba usaha TLKM mengalami sedikit penurunan dari 11,4 triliun rupiah menjadi 11 triliun rupiah, hal ini sejalan dengan penurunan laba bersih perusahaan. Laba bersih TLKM bernilai 7,8 triliun rupiah, menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Net profit margin perusahaan pun mencapai 16,1%, menunjukkan profitabilitas yang solid. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, TLKM terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga arus kas yang positif. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan mencapai 15,8 triliun rupiah pada kuartal pertama 2024. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 337 miliar rupiah sampai dengan akhir Maret 2024, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya. Meskipun debt to equity ratio TLKM saat ini berada di level 87,1%, hal ini masih tergolong dalam kategori yang sehat. Perusahaan terus berupaya untuk menurunkan debt to equity ratio-nya melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi aset dan pengelolaan keuangan yang efektif. Kinerja positif Telkom di kuartal pertama 2024 menunjukkan optimisme perusahaan dalam menghadapi prospek bisnis di masa depan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, TLKM diyakini mampu terus bertumbuh dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Bagi para investor yang tertarik dengan saham Telkom, kinerja positif ini patut menjadi pertimbangan. TLKM telah menunjukkan ketangguhannya di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan memiliki prospek yang cerah untuk terus bertumbuh di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai emiten Telkom Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.